Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tadi doa rosarionya kita awalkan karena memang jadwalnya juga awal, lalu maunya masuk ke dalam ibadat, tetapi ya udah kita ganti karena saya lihat tadi masih kondisinya masih hanya beberapa orang, hanya 10 orang lah. Jadi itu sekarang kita akan melaksanakan ibadat rutin bersama di lingkungan Santo Rupinus. Mungkin dari tuan rumah ada yang mau disampaikan? Enggak ada ya Bu ya? Wujudnya mohon kesehatan saja ya. Kesehatan. Bapak ke luar kota ya? Enggak, ada. Oh ada. Iya lah. Karena dia udah cukur ya kan, jadi enggak terlalu agak langsing gitu. Ya. Tukang sendiri. Baik Pak Yosef ya, jadi mohon kesehatan keluarga saja ya. Baik, marilah kita mulai kegiatan ibadat rutin kita pada hari ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Alia nomor 7. Nomor 7. Mulai. Hai umat yang beriebus, bersorak gembira, pujilah Kristus Raja, pahlawan perkasa, yang mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Mari bersuka cita, nyanyi haleluya. Bebaslah kita kini dari perhambaan, hancur belenggu dosa, terbukalah surga. Tinggalkan masa lampau yang penuh kegelapan, dan marilah bergirang nyanyi haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terutama keluarga Pak Yosef beserta istri dan anak-anak serta menantu dan cucu. Semoga kita selalu diberkati dan selamat Paskah. Tidak terasa kita sudah merayakan, sudah mau masuk perayaan Paskah yang ke-30 hari. Besok kita masuk ke minggu Paskah yang kelima. Ya. Lebih daripada 30 hari sih, mau yang ke-35. 7 kali 5 kan 35 hari. Jadi hari ini ke-34 hari. Ya. Tiada terasa waktu cepat berlalu. Tetapi apakah waktu yang berlalu itu kita tidak manfaatkan dengan sungguh-sungguh? Pada pekan-pekan ini kita beberapa kali misa dan berdoa bersama. Dan pada bulan Maria ini, nanti kita akan mendapatkan penjelasan tentang pengajaran dasar Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pada masa Paskah ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami hadir di rumah Pak Yosef sekeluarga ini untuk saling merayakan Paskah yang luar biasa, karena perayaan Paskah adalah perayaan mujizat terbesar, karya agung Allah, di mana Tuhan kami Yesus Kristus bangkit dari alam maut dan menyelamatkan kami, dan selalu melindungi serta menyertai kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang bulan Maria berarti kita harus berbicara tentang pengajaran dasar Bunda Maria. Maria adalah seorang perawan yang tinggal di Nazaret, daerah Galilea. Yoakim dan Ana adalah nama ayah dan ibunya. Kita bisa kalau datang ke gereja MRPD itu, ada di situ ya, ikonik atau gambar dari
ya, Santo Yoakim dan Santa Ana. Jadi Yoakim dan Ana adalah nama ayah dan ibunya. Jelas ya? Jadi nama dari ayah dan ibu Bunda Maria, Santa Maria, Stella Maris, Bunda Maria, Maria Ratu Pencipta Damai, itu banyak gelarnya tuh. Ya. Iya. Jadi kalau di Kota Pontianak ini gereja Katolik yang menggunakan pelindung nama Maria itu ada 3. Stella Maris, Bunda Maria, ya, Maria Ratu Pencinta Damai. Bahkan ya, seminggu yang lalu kami ya mengikuti ulang tahun Gua Maria, 50 tahun Gua Maria, Maria Ratu Pencinta Damai. Pasti banyak yang tidak tahu. Ya, dianggap Gua Maria Anjongan saja, tidak. Dia Gua MRPD Anjongan. Nah, begitu. Cuman kita ini kan karena banyak. Ya, Gua Maria Santa Bernadette Toho. Nah, itu Santa Bernadette, ada Santa Bernadette-nya. Memang tempat ziarah Bunda Maria di Kalimantan ini banyak pakai gua. Kalau misalnya pergi ke Sendang Sono, enggak ada Gua Maria Sendang Sono. Ziarah. Ya, tempat ziarah Sendang Sono namanya. Ya, tapi kita ini menganggap gua itu sesuatu tempat berlindung yang luar biasa lah. Ya. Nah, kita kembali, tadi sudah dijelaskan, sebagai seorang Yahudi, Maria sangat mengharapkan kedatangan Sang Mesias. Jadi Maria ini agamanya apa? Ya, Yahudi. Ya. Jadi dia sangat percaya akan kedatangan Sang Mesias, yaitu juru selamat dunia. Dalam kehidupan gereja Katolik, Bunda Maria merupakan sosok pribadi yang mempunyai tempat sungguh istimewa. Jadi kita memberikan sosok ini tempat yang istimewa. Bukan kita menyembahnya. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada orang-orang yang bukan Katolik. Nah, ini penting karena kita sering dibilang menyembah Maria. Tidak. Kita berdoa bersama Bunda Maria. Ya. Ikonik, gambar-gambar itu kan bisa berupa patung, bisa berupa gambar, ya. Bisa berupa ya sketsa, bisa berupa ya bentuk-bentuk. Nah, jadi gereja Katolik itu ya, jadi patung itu adalah salah satu ya, salah satu ya, banyak sekali benda-benda sakramentali yang ada di gereja ya. Cuman ya, ikonik-ikonik itu wujudnya divisualisasikan dengan jelas 3 dimensi. Sekarang katanya ada 4 dimensi, ada 5 dimensi ya. Jadi jelas, ya kan? Dari bentuknya yang kecil sampai yang besar, sampai yang sangat besar, ya. Seakan-akan, ya, umat Katolik itu, ya, dewinya Bunda Maria. Tidak begitu. Itu harus dipahami. Ya, Bunda Maria adalah sosok yang istimewa. Sampai-sampai, ya, Bapak Gereja menetapkan bulan Mei itu adalah bulan Maria. Bulan berdoa bersama Bunda Maria. Nah, itu. Makanya biasanya sebelum misa, terutama kita di gereja Bunda Maria, ya, pendoa kita Bunda Maria. Nah, 30 menit sebelum misa itu, ya, kita doa rosario. Nah, begitu. Memang ada sedikit protes atau kontroversi. Ya, memang itu terjadi juga waktu saya di Bengkayang. Kok ibadat digabung dengan doa rosario? Ya, itu protesnya dari suster PRR tuh. Kalau mau doa rosario ya doa rosario. Nah, makanya kita coba di lingkungan kita ini kita doa rosario dulu, barulah ibadat. Nah, begitu. Biar nanti tidak salah tanggap gitu, Pak. Ya, itu memang juga digabung. Kalau saya di lingkungan Santo Petrus Bengkayang itu karena udah dijelaskan. Ya. Nah, yang sekarang ya mungkin kita coba ya supaya tidak salah kaprah, karena waktu itu Suster Nicolin bilang, kok aneh di sini ya, Bapak, ya kan? Namanya orang Timur kan bilang Bapak. Ya kan? Ya beginilah. Ya, mungkin lebih praktis, simple ya. Jadi bukan nyelit setelah doa aku percaya lalu nyelit gitu, Pak.
Ya kan, boleh juga lah kita memperbaiki sesuatu yang mungkin keliru, tapi kita benar-benarkan saja, kan begitu. Ya, nah itu ya proses demi proses. Baik, perlu dipahami ya. Jadi makanya doa atau misalnya kita misa itu tidak ada lagu pembukaan itu, ya, menggunakan lagu-lagu Maria. Nanti waktu lagu penutup, ya, lagu penutup. Nah itu, ya. Maka kalau misalnya, apalagi pada masa Paskah ini lagu yang dinyanyikan adalah lagu pada masa Paskah, ya. Nah ini harus dipahami oleh kita sebagai umat, katekesenya harus jelas begitu. Sama seperti kayak misalnya jam 6, jam 12, jam 6 sore. Tidak lagi doa Angelus selama 50 hari ini. Doa Ratu Surga. Nanti setelah selesai, setelah hari Pentakosta, yang hari ke-51 baru lagi kita balik ke doa malaikat atau doa Angelus. Nah, ya. Nah, jadi itu harus dipahami. Ya. Ya, kekeliruan itu kan terjadi kan mungkin karena kita tidak hafal. Ya kan, mungkin kita sudah katekumennya itu udah lama, udah zaman bahula. Ada yang tidak katekumen. Ya kan? Ada yang langsung dibaptis, apalagi kalau baptis anak-anak, ya kan? Baptis bayi dan sebagainya. Ya. Jangankan itu, 5 perintah gereja, 10 perintah Allah, yang pokok-pokok iman Katolik yang ada di doa banyak yang tidak hafal. Ya. 4 kebenaran utama, ya. Jangankan itu ya. Kalau dulu mama saya di KFS, jadi mama saya itu kan SKP, itu kata kumennya itu 1 tahun. Kalau ndak hafal doa tuh, waduh, katanya ndak bisa dibaptis. Dari doa pokok, doa iman, doa cinta, doa harapan, doa malam, doa pagi, doa malaikat, doa Ratu Surga. Semua komplit, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Ya, kalau tak lulus, tak adalah dibaptis-baptis sampai bertahun-tahun. Ya kan? Tetap dibaptis nanti, ya kan? Ya, sampai hafal. Saya ingat dulu Pastor Chong itu waktu kami komuni pertama, 1,5 tahun. Saya termasuk paling lama angkatan kami terakhir, Pastor Chong. Pastor Chong itu ganteng orangnya, orang Tionghoa. Ya, di Siantan. Itu angkatan terakhir kami. 1,5 tahun. Ya bukan sombong, hanya saya aja yang hafal 10 perintah Allah. Yang lain tidak hafal. Yang lain tuh duduknya di belakang karena takut muncrat air liurnya. Habis bukan saya kena air liur ya kan. Belakang. Nantilah kamu. Kita duduk depan. Memang betul-betul dia marah. Itu saya baru lihat Kapusin sejati itu. Dia punya alba tuh tambal sana, tambal sini, tambal ini. Ya. Nah itu ya. Ya. 1,5 tahun itu paling lama lah. Sampai kawan saya itu nyelonong, kami olo. Kau enggak main nyelonong aja. Sampai sekarang saya bukan olo, ingat gitu. Karena ramai itu. Nah, di kita lebih kacau lagi. Ya. Gara-gara Pastor Sebas naikkan kelas 5, pindah dia komuni pertama anaknya dari katedral lah. Katedral tuh mantap katanya, padahal sama, Pak. Ada yang di Kota Baru lah. Ada yang ke MRPD karena mereka memang menerapkan kelas 4. Dari dulu zaman pastor-pastor kolot pun kelas 4. Tiba-tiba di BMJ ini dirubah kelas 5. Nah, begitu juga Krisma. Krisma itu kan kalau di NTT itu kelas 6 udah boleh Krisma. Ya kan? Makanya waktu saya ketua bidang 1, saya konsultasi dengan Bruder, oke, kelas 6. Debat tuh. Makanya kelas 6 silakan, kan begitu. Minimal. Kalau kelas 4 belum mau dia belajar ya jangan dipaksa. Ikut sekolah minggu. Sekolah minggu kita nih, aduh, memprihatinkan 10, 11, 12. Ya kan? Entah kemana anak-anak kecil ya. Nanti kalau komuni pertama kok banyak. Kok sekolah minggu itu dari kelas 1 SD sampai yang belum nyambut tuh sekolah minggu. Batas itu sampai kelas 6. Kalau udah SMP bukan sekolah minggu namanya. Ya. Sekolah minggu itu maksudnya sekolah bina iman anak seminggu sekali. Bisa di hari Minggu atau hari Sabtu. Pernah diterapkan hari Sabtu, diprotes orang tua. Kan namanya sekolah minggu. Bingung yang pembinanya jawab. Sekolah minggu itu maksudnya sekolah minggu sekali. Kan begitu. Contohnya misalnya, kapan nanti, ya kan, kita
les seminggu sekali. Lalu hari Minggu gak kita les? Kan enggak. Hari di mana genap 7 hari ke depan gitu, Bang. Nah, itu maksudnya. Cuman kan banyak istilah itu enggak dipahami oleh umat atau jemaat. Contoh jangan jauh, perkawinan itu kan enggak bisa direhab. Mana ada perkawinan direhab? Konvalidasi. Cuman kan itu istilah di Kalimantan ya, supaya mudah dipahami. Nah, sekarang inilah tugas kami para katekis tuh untuk memberikan pemahaman kepada umat supaya tak keliru. Mana bisa kawin direhab? Orang udah punya anak, punya cucu direhab. Mau kawin apa yang direhab? Dia udah jago, lebih jago lagi kawin daripada kita yang ngomong nih. Ya kan? Bukan, ya kan? Konvalidasi. Mengucapkan janji perkawinan kembali di depan Kristus Yesus. Karena salah satu pasangan belum Katolik. Nah, gitu. Supaya dia ratum et consumatum. Nah, ngeri bahasa apa tuh? Ratum et consumatum. Bahasanya halal. Kalau mau kawin halal itu, dia kawinnya sakramen gitu. Kalau non sakramen tidak halal, haram. Nah, bahasa kita ratum et consumatum. Paham ya? Nah, jadi kalau dia non sakramen itu berzina, melanggar 10 perintah Allah, jangan berzina. Kalau dia berzina berarti tidak bisa nyambut tubuh darah Kristus. Makanya waktu kemarin misa tuh banyak yang suka dilupakan yang ketiga tuh. Kan bagi umat yang sudah dibaptis di gereja Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak mendapat halangan atau ada halangan. Nah, halangan kawin tuh biasanya. Ya. Atau kalau dia kawin 2, dia memang kawin pertama, lalu kawin kedua adat, itu halangan. Ya kan, jangan coba-coba nyambut tubuh dan darah Kristus. Berkat jadi kutukan gitu, Pak. Itu zaman saya dulu ikut komuni pertama, ngeri itu. Ya. Jadi mungkin kata KC-nya, kata kumennya kurang. Itu juga waktu kita menyambut, ini berkali-kali lah saya katakan. Ya kan? Tatapan mata tuh di depan sana tuh, depan salib Kristus. Bukan nengok kiri, nengok kanan, ya kan? Kalau dia juling wajarlah kan gitu. Ya kan? Tangan disilangkan. Dulu ada kawan saya tidak disilangkan begitu, kena marah sama pastor. Tidak dikasih komuni, nangis dia. Nah, kau udah disuruh silangkan begini. Ya kan? Lalu nanti ngambilnya disilang. Nah, ya kan? Letakkan tangan tuh. Terserah pastor mau ngeletakkan ke sini ke sini ke sini. Tergantung posisi pastor lah. Begitu. Nah, itu tubuh Kristus. Amin. Nah, jelas jawabnya. Disanggau, itu pernah terjadi. Tidak dijawab amin. Memang tak dikasih. Kata pastor. Ada di tubuh Kristus, tidak jawab. Bukan dia. Ya kan? Dia bukan bisu. Tidak jawab. Berarti dia tidak yakin kalau itu tubuh Kristus. Jadi kalau orang tak yakin itu tubuh Kristus, jangan nyambut. Sama juga kalau misalnya menyambut lebih dari 1 kali dalam wujud misa yang sama, kan itu sebenarnya tidak perlu. Ya kan? Kecuali dalam 1 hari Minggu itu ada 3 wujud misa. Misa yang pertama adalah misalnya misa hari Minggu, itu kan wajib. Misa kedua itu adalah misa, ya kan? Misa syukur atas perkawinan. Tapi itu kalau di hari Minggu udah dianggap misa hari Minggu dah. Lalu ada misa requiem. Nah, itu beda memang. Ya kan? Nah, banyak terjadi kesalahpahaman di situ. Lihat satu orang tuh tak nyambut, ngapa Bapak itu tak nyambut? Ada halangan kah? Ya kan udah misa pertama, ujung-ujung akhirnya ya udahlah nyambut lah daripada nanti menjadi rintangan umat kan. Umat ini kan kadang melihat tuh susah kalau udah lihat satu Bapak ini prodiakon. Ya kan ngasih komuni, tidak nyambut lagi. Wah, bagaimana mau menyambut dari tangannya kan? Yang namanya prodiakon itu kan hanya membantu. Pembantu, asisten imam tak lazim. Nah, kita kembali ke situ. Ya, memang sambil saya selitkan lah katekesi. Nanti di pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ngecap jagau yang lain katanya. Yang benar-benar pokok tak dikecap katanya. Itu. Ya. Kemudian menggunakan pakaian yang layak dan pantas. Keras memang teguran itu. Kita orang Katolik tidak diwajibkan pakai jas, ya kan? Tapi diwajibkan menggunakan pakaian yang layak dan pantas. Ya kan? Bukan pakai pakaian olahraga. Kan ada tuh skupnya tuh.
Karena kita itu datang diundang oleh Yesus Kristus. Macam mana kalau kita misalnya pakai baju olahraga pergi ke pesta kawin, orang pakai batik, ya kan? Kita pakai baju olahraga. Memang sih ada sih beberapa tuh orang-orang tertentu nyantai aja dia, ya kan? Minimal kemeja lah, kan tidak mungkin ya. Nah, saya ingat dulu tuh kawan saya saking tidak ada bapaknya memang kejam lalu. Minta beli baju putih untuk sambut baru tidak ada. Akhirnya, ya kan, pembina kami bilang udahlah, kau lepaskan ya bed sekolah kau tuh katanya. Ya kan? Memang parah juga bapakmu nih. Kami pun kasihan juga kan. Masa sih beli baju putih untuk anak sambut baru? Kan dulu pakai putih-putih itu. Walau masih lagi ditoleransi. Udahlah gitu nih kan banyak orang BMJ ini tidak mampu katanya. Apa tidak mampu? Pakai krisma putih hitam katanya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak di kita nih masalah pakaian juga kita kurang melihat, kurang merawat diri. Berdandanlah, biarpun dah tua, sisir rambut tuh kan gitu. Biarpun tak ada rambut kan. Ya, mau gimana Bang? Masa asal-asal masuk ke gereja? Minimal pakai sepatu, jangan pakai sendal ya. Kalau ibu-ibu ya pakailah sepatu, sendal sepatu kan. Jangan yang kelatuk-kelatuk gitu kan. Biar nggak mandi pakai minyak wangi. Iya. Artinya ya layak dan pantas lah ya. Layak dan pantas. Nah itu sampai akhirnya ada gereja waktu itu ngasihkan selendang. Saya ingat gitu, ada beberapa selendang tuh untuk nutup. Dia pakai rok mini dengan untuk nutup ini ya, dikasih sal. Sampai di gereja itu dikasih tutup sekarang. Supaya ketika imam mengangkat piala, enggak lihat celana dalam tuh maksudnya. Kan hilang konsentrasinya kalau lihat celana dalam. Lalu tawar dia. Ya namanya perempuan ini kan enggak sengaja. Bukan dia sengaja. Tapi kan ketika imam mengangkat konsentrasi, ya kan? Tiba-tiba begitu. Sebenarnya jelas saja sebenarnya apa ditutup bagian depan itu. Itu maksudnya, ya. Yang namanya imam ini kan dia kan menjalankan tugas suci. Nah itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu saudara-saudari. Bukan dia ingin mengatakan kok dulu tidak ditutup ya kita, ya begitulah dia. Nah itu untuk masalah yang simpel-simpel saja, ya. Kemudian yang harus dipahami juga, memang banyak di antara kita, ya, kedisiplinan itu yang agak kendor gitu misalnya. Contoh jangan jauh ya. Dia datangnya lambat misalnya, udah lagu. Tapi dia mau pulangnya cepat-cepat. Lagu itu, saya lihat ya, di BMJ itu. Suster tuh udah ngajarkan, bruder udah ngajarkan. Sebelum lagu selesai, biarpun itu 2 bait, itu kita tetap berdiri loh. Coba kalau kita lagu pembukaan kan berdiri, nunggu imam kan. Nah, masa lagu-lagu penutup, langsung lihat imamnya turun, kita lalu jongkok. Kayak mau ngejar, mau kemana aja kan. Enggak juga, habis itu saya lihat gurau-gurau juga gitu. Udah 3 tahun saya mati itu, ya kan? Itu dari dulu sih memang beberapa gereja. Masa jadi doa lagu penutup selesai baru kita doa pribadi. Ya, itulah kebiasaan yang salah lalu diikuti oleh sekian generasi. Saya ingat dulu di satu tempat di paroki saya asal. Ada memang bapak itu datang paling lambat, pulang paling cepat. Ya kan? Dia santai, jak muka yang tidak berdosa. Saya bingung juga bapak ini kan. Ya kan? Tapi dia adalah pengurus DPP. Nah bingung saya. Akhirnya dia masuk, lalu pulangnya paling cepat dan sebagainya. Nah ini juga harus dipahami bahwa lagu penutup itu adalah satu rangkaian. Selesai lagu penutup. Nah makanya kornya jangan panjang-panjang. Udahlah lagu bait 1, bait 2, bait 3 lagi. Ya. Sebenarnya umat juga harus ngikut dong. Itu kan pelayan misa tuh kur. Ya kan? Nah itu, kalau gereja kita memang panas seperti musim sekarang, jam 12, ini kan tidak panas juga, jam 8, jam 9. Nah ini juga yang harus dipahami ya, hal-hal praktis itu. Cara berlutut juga, berlutut itu kan kaki sampai menyentuh lantai, sampai dijelaskan di TikTok tuh. Ya, kalau tidak mau berlutut karena lututnya sakit, ya cukup ini ya. Lalu posisi. Kalau kita pakai kursi tidak ada lututnya, kita tuh wajib berdiri. Bukan kita duduk.
khusus di gereja ya, kalau misalnya misa di ini kan kita kondisional ya. Tapi kalau khusus di gereja, di kapela yang ada, nih, kalau yang tidak ada ya tempat berlututnya, ya kan? Ini saya udah berkali-kali biasanya duduk pakai kursi itu, malah duduk pula dia. Kecuali dia lansia yang memang waktu berdiri tidak bisa. Ah, gitu. Jadi kalau dia masih mampu berlutut, silakan berlutut. Kalau dia tidak mampu berlutut, dia duduk saja. Tapi jangan dia tidak lansia, dia tidak sakit lutut, dia anak muda, ya kan? Nah itu. Nah ini banyak tata gerak kita yang memang mau kita beritahu supaya memahami bahwa kita datang ke gereja bukan asal-asalan, kita diundang oleh Tuhan Allah. Diundang Tuhan Allah. Ya kan? Nah ini yang memang, nah kemudian masalah nyanyi, sumbang pun jelek pun suara kita parau tetap harus nyanyi dan dijawab. Nggak boleh gitu nggak jawab, ya kan? Wajib dijawab. Lihatlah, ya masih ada beberapa kali saya lihat waktu ya tidak dilihat. Inilah itu semuanya melihat, bukan lalu ngangkat tangan begini. Angkat tangan segini boleh, ya kan? Tapi janganlah ditutup muka tuh, dilihat tuh. Kan imam sampai udah dirubah tuh anehnya tuh. Ya kan? Inilah, bahkan sampai lihatlah. Dilihat. Ya kan? Dilihat. Nah, habis itu nanti berkat dari pastor barulah kita menunduk. Nah, ini banyak tata gerak yang memang mau disosialisasikan. Ya enggak apalah, itu tugas saya lah dari lingkungan kita dulu gitu. Ya. Tapi memang itu sesuatu yang perlu disosialisasikan, diingat ke pribadi, ke istri, ke anak, ya, ke cucu. Ya. Sama seperti kalau kita bawa anak yang udah ngerti. Kalau pas lagi, walaupun dia belum menyambut, janganlah dia ngomong misalnya. Ditegur, lihat tuh, Tuhan Yesus, ya kan, menghadirkan dirinya untuk kita, kan begitu. Jadi kita ke gereja itu bukan kewajiban, tapi diundang Yesus dan kita berjumpa Tuhan Yesus, bukan kita berjumpa pastor. Ya kan, kalau mau berjumpa pastor gampang, tiap hari ya datang nunggu ya di rumah pastor itu kan begitu. Nah, itu harus dipahami. Nah, begitu juga ya, kita kembali ke konteks ya. Begitu kuat devosi terhadap Bunda Maria. Jadi dalam kehidupan gereja Katolik, Bunda Maria merupakan sosok pribadi yang mempunyai tempat sungguh istimewa. Gereja Katolik sangat menghormatinya, sehingga dapat kita lihat begitu kuat devosi terhadap Bunda Maria. Sangat menghormatinya, bukan menyembahnya. Nah itu ya harus dipahami dan dijelaskan kepada orang-orang, terutama yang non-Katolik nih, biasanya langsung bilang kita menyembah Bunda Maria. Ya, bapak saya sampai debat dengan ada satu orang non-Katolik, sampai terkejut mama saya di Sanggoledo. Emangnya kau tuh keluar dari mana? Saking dia tuh tidak bisa diarahkan, Pak. Masa kau tidak menghormati mamamu? Katanya kau pengikut Kristus. Masa mamamu tidak hormati? Ya kan? Karena dia tidak, tadi dia bilang, orang Katolik menyembah Maria katanya. Sekarang gini lah katanya, kalau kau punya mama, masa kau tak hormati? Hormatilah ibu bapakmu, 10 perintah Allah. Kan begitu maksudnya. Ya kan? Itu kita mau jelaskan. Ya kan? Nah ini, jangan sampai ada orang Katolik lalu pada bulan Maria ini lalu menolak doa rosario atau tidak mau datang katanya, gara-gara dengar YouTube atau TikTok yang salah kaprah. Banyak tuh TikTok dan YouTube yang salah kaprah. Makanya kemarin kan katekese yang diberikan Pastor Raylan itu kan bagus tuh, menjelaskan dengan detail. Karena kita ini banyak salah ngikut, ya kan, kitab suci yang tidak lengkap. Akhirnya kita jadi kebablasan gitu, Pak. Nah gitu. Karena ada beberapa dulu enggak mau doa salam Maria ini dan sebagainya. Ya mungkin ada di kalangan kita. Nah itu makanya kita mau tanya, mengapa misalnya enggak mau berdoa rosario di rumahnya atau apa. Kita mau tanya, apakah pemahamannya sudah salah atau keliru? Kalau pemahamannya salah, parah. Kalau dia keliru masih kita bisa luruskan. Kalau yang udah sesat, ya hanya Tuhan Allah aja yang bisa meluruskannya. Kemudian penghormatan ini dilakukan oleh gereja Katolik dengan berbagai macam cara dan devosi. Jadi ingat ya,
ibadat yang paling utama itu adalah ya, liturgi. Nah, kan satu misa tuh, itu ibadat yang paling utama. Kalau deposi itu di bawah. Ya. Makanya biasanya doa rosario itu di awal. Lalu pastor bilang cukup 3 kali peristiwa. Tidak masalah. Kalau waktunya tidak cukup, kalau udah mis ini kita wajib 10 doa Salam Maria. Ya kalau mau 5 kan tidak ada kewajiban di situ. Itu tuntunan saja. Misalnya hanya dapatnya 1 peristiwa, ya 1 peristiwa cukup. Makanya kita udah hitung. Kalau memang mau doa rosario bersama pada bulan Maria di gereja, ya 5:30 lah datang, kan begitu. Bagaimana dia terkejar, udah dikasih jadwal kan. Kalau sekarang enggak lagi. Mungkin banyak yang bertanya, ngapa Pak Ian lagi enggak mengumumkan lagi? Ini biasanya diumumkan. Lah, kan udah selesai demisioner, pensiun dulu lah. Kecuali saya ditugaskan lagi. Iya, pensiun dulu lah. Kan udah pensiun, demisioner. Kecuali saya dipilih lagi kan. Nah, makanya saya tidak kirim-kirim lagi jadwal tuh. Ada yang resek, dia bilang, ngapa ngabis-ngabiskan grup ya katanya. Tujuannya tuh kan saya mengingatkan, ya kan begitu. Wajar karena tugas saya. Sekarang saya enggak, karena udah dipensiunkan kan. Begitu. Sekarang tugas saya katekese dan prodiakon kan begitu. Nah, waktu tugas saya bidang 1 saya jelaskan. Sekarang saya tidak mau jelaskan lagi yang masalah bidang 1. Saya jelaskan katekese yang betul-betul harus dijelaskan ke umat. Nah, begitu. Jadi kami nanti kalau dipilih lagi silakan, enggak juga. Kami udah serahkan. Memang itu hak pastor kok. Pastor milih sesuai dengan yang mampu membantunya silakan gitu. Nah, jadi itu. Jadi jangan nanu lagi, ya kan? Mungkin ada yang terkejut misalnya waktu Jumat kemarin ya. Atau hari apa tuh ya? Ya Jumat pertama, bukan Jumat pertama, waktu 1 Mei. Kami udah selesai itu 30 April katanya kan. 1 Mei, ya udahlah saya dengan istri saya berindahoy saja, saya ke gereja ngapain kan. Apalagi duduk di belakang. Dulu saya duduk belakang karena petugas bidang 1. Ya memperhatikan umat, mengatur tata letak, cari tempat duduk untuk umat gitu Pak. Ya kan? Udah perlu diatur-atur, kami udah tahu. Ya itu kan bagian pelayanan. Ngatur umat kan pelayanan. Dimarah dengan enggak, sama kayak misalnya kita di lalu lintas. Orang misalnya mau patuhi lampu lalu lintas silakan. Enggak juga nanti masalah kan? Gitu juga kan? Nah itu. Setelah demisioner ya udah. Siapa pengurusnya dan itu selanjutnya itu urusan pastor lah yang memilihnya. Nah, jadi seperti itu harus dipahami di situ. Jangan bertanya-tanya lagi, nggak Pak Ian enggak ingatkan lagi ini berapa kali misa, sekolah minggu kapan, ya kan? Ya, tinggal cari aja WA yang menunjukkan itu kan begitu. Nah, sama seperti penghormatan yang dilakukan oleh gereja. Mengapa ini harus saya jelaskan berkali-kali ke kita? Karena banyak umat kita ini seakan-akan tidak abdol ya. Bahkan ada yang menyerang. Lihat orang Katolik, doanya ke Bunda Maria dulu. Apa perlu singgah? Ngapa tidak perlu langsung katanya kan? Itu kan menyakiti hati kita yang beriman tuh. Padahal tidak begitu. Ya kan? Ingat tidak amanat agung Yesus pada saat Yesus mau wafat di kayu salib? Ya kan? Ini ibu, ibuku, ibumu. Nah, itu dia. Jadi kalau mau jadi Katolik harus terima Bunda Maria sebagai ibu. Nah, kan begitu. Ya kan? Kalau tidak mau jadi Katolik, jangan terima Bunda Maria. Gitu aja kok repot. Ya kan? Maka jadi orang Katolik kalau tidak mau doa Salam Maria itu ngapa gitu Pak? Memang doa Salam Maria tidak didoakan dalam misa. Adakah doa Salam Maria dalam misa? Tidak ada. Tidak ada kok. Itu doa pribadi kan. Doa devosional ada kan. Karena memang doa bersama Bunda Maria itu adalah devosional yang paling tua. Yang paling tua. Yang paling banyak lagi pengikutnya doa rosario, doa kepada Bunda Maria ini paling tua. Tahu paling tua? Sebelum Injil ditulis itu udah ada tuh Elizabeth yang mendoakan. Ya kan? Baca di Injil Lukas. Elizabeth dah doa itu. Gara-gara ya kan? Anak yang berada kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Kan situ faktanya.
Kalau orang mau ngapus Injil Lukas, dia ngaku Kristen, lalu dia bilang nggak ada barang itu, buang ya Injil Lukasnya tuh, nggak penting. Gitu juga ditanya, ngapa pastor kawin, bruder kawin, suster kawin, kan ada dalam Injil Matius tuh. Ya karena ada yang tak dapat kawin atau tidak kawin karena dia memang mengkhususkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Titik, tidak ada koma-koma. Ada yang tak dapat kawin karena memang dia cacat, ya kan? Ada yang tak kawin karena kemauannya sendiri. Jadi di gereja Katolik bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan Tuhan Yesus gitu kan. Itu katekese saya dulu waktu di Bengkayang. Kalau di bidang satu nih kan saya harus ngerem-ngerem juga katekese saya yang agak sedikit kerasnya. Tapi katekese itu bukan keras, hanya mengingatkan kembali kepada kita. Nah itu penting ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk memahami ya. Bulan Maria ini bulan bersama Bunda Maria berdoa. Ya. Maka bulan khusus ini yaitu Mei dan Oktober untuk menghormati Bunda Maria. Pada bulan Mei dan Oktober Gereja Katolik mengajak umatnya untuk berdoa rosario baik secara pribadi maupun berkelompok, baik di lingkungan atau stasi dan sebagainya, ataupun lewat ziarah-ziarah ke Gua Maria. Dalam kehidupan liturgi Gereja Katolik menempatkan beberapa pesta yang berkaitan dengan Bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bunda Maria sungguh mempunyai tempat yang istimewa di dalam Gereja Katolik. Ya. Di mana letak keistimewaan Bunda Maria? Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, itu dia sulih bahasanya. Ya kan? Itu kan Alkitabiah, Injili. Ya. Maka kalau orang tidak paham itu, tanya dengan orang yang paham, jangan nanya dengan orang yang Katolik kurang paham. Tanya pastor ya. Ujung-ujung. Ya kan? Makanya harus dipahamkan itu. Maria terkejut mendengarkan perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau mengaruniakan kepadanya, ya, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi nama Yesus itu bukan pilihan Maria, itu pilihan Allah melalui perantaran malaikat. Tidak ada Maria dan Yusuf mandai-mandai kasih nama anak itu Yesus. Ya kan? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ini sebenarnya bahasa Indonesia, karena aku masih perawan. Nah itu yang dulu banyak sampai dogma tentang perawan Maria itu kan udah selesai. Ya kan? Jadi maksudnya belum bersuami itu dia masih perawan. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Maka Roh Kudus itu bukannya turun nanti setelah Yesus naik ke surga. Sudah turun dia dengan Maria. Udah jelas begitu. Cuman Roh Kudus turun atas para rasul itu setelah Yesus naik ke surga. Sebelumnya murid-muridnya para rasul juga dihembusi Roh Kudus oleh Yesus, karena memang yang kudus dari Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi selisih umur Yesus dengan Yohanes itu 6 bulan. 6 bulan lebih tua Yohanes, abang sepupunya. Ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya.
Kata Maria, sesungguhnya itu adalah, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Nah, itu di Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dengan ayat yang mau disampaikan pada hari ini sebenarnya ada sinkronisasinya. Nah, jadi seperti itu ya, Fiat Voluntas Tua. Itu juga sebenarnya doa dalam Bapa kami yang ada di surga, ya kan? Lalu Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, itu sinkronisasinya. Jadi, ya, apa yang kita sudah dengarkan bahwa dengan penuh iman dan penyerahan diri secara total kepada penyelenggaraan ilahi, Bunda Maria berani menjawab panggilan Allah. Jadi, manusia pertama di muka bumi ini yang menjawab panggilan Allah ya Bunda Maria. Maksudnya secara total gitu, Pak. Yang lain kan dipanggil. Musa. Ya Tuhan. Abraham. Ya Tuhan. Kalau ini, ya kan, dia dengan total, Fiat Voluntas Tua. Ya Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Coba bayangkan tuh. Pada zaman itu, 2000 tahun lalu, Bunda Maria menolak. Enggaklah Tuhan, aku ini kan masih perawan. Mana aku? Nanti orang katakan apa? Ini enggak ada. Ya, karena memang Bunda Maria ini telah dipilih Allah di dalam kandungan. Waktu Santa Ana itu mengandung. Ya, oh, nanti ada nih, banyak nih. Ini materi penyuluhan saya 2011. Lengkap saya tebal. Kalau mau baca. Ya. Nah, dalam perjalanan hidupnya, Bunda Maria mempunyai relasi yang sangat mesra dengan putranya Yesus Kristus. Sejak ada dalam kandungan serta sampai wafatnya, karena ia telah dipilih oleh Allah menjadi Bunda Allah. Lewat kedekatan relasi inilah yang menjadikan Gereja Katolik mempunyai keyakinan bahwa Maria sungguh-sungguh istimewa, baik di hadirat Allah maupun manusia. Lewat perjalanan sejarah gereja dalam bimbingan Roh Kudus, lewat berbagi konsili Nikea, konsili Efesus, konsili Kalsedon, menetapkan bahwa Yesus sebagai anak Allah, yang memang sungguh-sungguh Allah, oleh karena sehakikat dengan Bapa menjadi daging, menjadi manusia begitu rupa sehingga ia adalah Allah dan manusia secara serentak, namun tetap satu. Nah, karena Yesus adalah benar-benar Allah, maka ibu Yesus menjadi ibu Allah, istilahnya Mater Dei, bahasa Latin, yang artinya Bunda Allah, mulai disebut pada abad ke-4. Nah, begitu. Sebenarnya gereja Bunda Maria ini sebenarnya Bunda Allah, entah bagaimana diganti Bunda Maria. Harusnya gereja Bunda Allah Jeruju. Nanti orang marah. Gereja Kristus Raja di. Nah, itu ya jadi kontroversi di demo. Sebenarnya gereja Bunda Allah kita nih. Cuman kan enggak tahu pertimbangannya. Nanti lalu di demo habis-habisan bahaya juga. Masa Allah punya bunda katanya. Ya kan? Lalulah dirubah Bunda Maria. Ya kan? Coba. Ya, yang betulnya kan Bunda Allah kan? Inilah Bunda Maria Jeruju. Iya, enggak, maksudnya gelar dari Bunda Maria Bunda Allah. Harusnya Bunda Allah Jeruju. Kawan saya tetap nyebutnya Bunda Allah. Seorang ex-pastor. Selamat menjadi DPP Gereja Bunda Allah. Ya, sebenarnya memang Bunda Allah. Ya, tapi kan pertimbangan uskup waktu itu supaya tidak terjadi polemik. Nah, itu harus dipahami. Makanya sudah sepantas dan selayaknya lah kita berdeposi kepada Bunda Maria, apalagi di bulan 5, ya kan? Dan bulan 10. Jadi seperti itu ya. Jadi bacaan tadi menguatkan kembali bahwa Bapa dan aku adalah satu. Demikianlah bimbingan penyuluhan katekesi kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi keluarga Pak Yosef
Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah keluarga Pak Yosef